Minggu lalu kita membahas bahwa kita perlu rendah hati. Sama-sama bilang, saya perlu rendah hati. Amin. Kita nggak boleh sombong karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sesungguhnya hari ini. Sekalipun kita punya gelar banyak di depan nama kita, di belakang nama kita, kita punya pengalaman mengelola perusahaan, kita punya pengalaman pokoknya asam garam dunia. Kita udah makan, kita udah telan, kita tahu atasi masalah. Tapi kita perlu rendah hati di tengah masalah, tantangan. Setiap hari dalam hidup kita ada undangan dari Tuhan. Dan saya menyebutnya ini undangan seumur hidup. Setiap hari di hidupmu engkau diundang untuk duduk satu hidangan dengan Yesus, untuk duduk satu meja makan dengan Yesus. Karena meja makan minggu lalu kita bahas, di meja makan biasanya keluar ide-ide, keluar keputusan-keputusan terbaik. Sebelum pandemi, perusahaan-perusahaan besar kalau rapat di meja makan, ada makanan, duduk santai, pimpinan duduk santai di sana. Karena secara psikologi telah diteliti, telah diadakan penelitian bahwa sambil duduk makan santai, biasanya justru ide-ide cemerlang keluar di sana. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, di tengah-tengah masalah hidupmu, kita semua harus rendah hati. Kita perlu Tuhan. Yang setuju bilang amin. Kita butuh Tuhan. Kita nggak tahu penuh utuh, walaupun kita punya pengalaman apa yang sedang kita hadapi hari ini. Kita nggak tahu penuh, nggak tahu secara utuh. Pengetahuan kita terbatas tentang masalah kita hari ini. Dan kita nggak tahu sepenuhnya tentang apa yang terjadi hari esok, besok. Untuk usaha, untuk kesehatan, untuk keluarga kita. Karena kita butuh datang di mejanya Tuhan. Dan di mejanya Tuhan kita bisa fellowship sama Tuhan, bisa bercerita sama Tuhan. Dan di mejanya Tuhan kita membahas minggu lalu dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 5 dan sampai 6, ayat 1 sampai 6 ini kita percaya pokoknya ada di ayat 5. Next slide. Engkau menyediakan hidangan atau engkau menyediakan meja perjamuan di hadapan musuh-musuh di tengah masalah. Tuhan undang saudara datang di mejanya. Di mejanya Tuhan menyediakan hidangan terbaik buat saudara dan saya, itu tubuhnya, darahnya, pengorbanannya. Dan dari mejanya Tuhan, next slide, kita membahas minggu lalu, bisa keluar keputusan terbaik, keputusan penting untuk urusanmu. Yang percaya bilang amin. Amin. Dan waktu kita datang di mejanya Tuhan, kita perjamuan kudus. Ini yang kita minta, Tuhan ambil keputusan penting dan terbaik buat kesehatan saya. Tuhan ambil keputusan penting terbaik buat bisnis saya. Maka saya percaya Tuhan akan memberikan hal itu buat kita. Dan minggu lalu kita membahas di mejanya Tuhan, next slide. Kita tidak kekurangan apapun yang baik. Diambil dari kisah orang Israel sebelum keluar dari perbudakan di Mesir. Malamnya mereka makan Paskah. Anak domba disembelih. Darahnya dibubuhkan di ambang pintu. Dagingnya dibakar. Ini gambaran pengorbanan Yesus. Mereka makan daging yang dibakar itu, daging anak domba yang dibakar itu. Ini gambaran apa yang Yesus perintahkan buat saudara dan saya. Setiap kali kamu mengingat aku, perjamuan kudus. Malamnya mereka makan domba Paskah, besoknya mereka dibebaskan. Lalu mereka keluar bawa emas perak. Di mejanya Tuhan kita tidak kekurangan sesuatu yang baik. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di mejanya Tuhan, bangsa Israel tidak kekurangan berkat. Bahkan 2 juta orang yang keluar, dari yang manula sampai anak kecil. Mereka keluar keadaannya sehat. Mereka tidak kekurangan kesehatan. Orang Israel sebelum makan Paskah takut sama orang Mesir. Karena mereka diperbudak orang Mesir. Tapi kalau saudara baca di Mazmur 105, selesai mereka makan Paskah, besoknya orang Mesir takut sama orang Israel. Karena anak sulung orang Mesir mati semua. Anak sulung orang Israel semuanya gak ada yang mati, hidup semua. Sehingga ada kegentaran terhadap orang Israel oleh orang Mesir. Waktu saudara makan dari mejanya Tuhan, saudara tidak akan dipermalukan. Saudara gak akan kekurangan wibawa ilahi. Orang di sekitarmu akan menghormatimu, akan segan sama kamu. Saudara tidak akan kekurangan perlindungan. Minggu lalu kita bahas, hari terakhir ada masa yang sukar,
ada masa yang sulit, tapi di hari terakhir Roh Tuhan dicurahkan. Di hari terakhir Tuhan undang saudara datang di mejanya, ada mujizat, ada kuasa di tengah masa sulit. Saudara tidak akan kekurangan perlindungan, tidak kekurangan kebahagiaan. Lalu bagian kedua, minggu lalu kita bahas di mejanya Tuhan, next slide. Ada penyingkapan rahasia ilahi. 2 orang murid di hari kebangkitan Yesus berjalan menuju Emmaus, karena lari dari Yerusalem ke Emmaus, karena mereka takut dengan penyalipan Yesus yang terjadi 3 hari sebelumnya. Apa yang terjadi di Yerusalem membuat mereka takut. Mereka mau lari dari Yerusalem ke Emmaus. Dan sementara mereka jalan berdua, di Lukas 24, Yesus mendekati mereka. Tapi ada selubung yang menghalangi mata mereka sehingga mereka nggak kenal Yesus. Tidak mengenal Yesus. Di Lukas 24 ayat 30 sampai di Emmaus, Yesus kasih mereka perjamuan. Saya menyebutnya Yesus mengajak mereka duduk satu hidangan, satu meja sama Tuhan. Di mejanya Tuhan selesai perjamuan, terbuka mata mereka. Mereka mengenal Yesus. Waktu kita perjamuan, saya percaya Tuhan kasih hikmat waktu kita baca Alkitab. Selubung diangkat dari mata kita sehingga kita mengerti rahasia-rahasia ilahi. Yang percaya bilang amin. Jadi minggu lalu 2 bagian. Di mejanya Tuhan kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di mejanya Tuhan ada penyingkapan rahasia ilahi. Rahasia firman Tuhan. Kita akan masuk ke bagian ketiga. Nah, ini khotbah hari ini yang gak datang minggu lalu, gak apa-apa, ini baru lagi di hari ini. Siap dengan bagian berikutnya, khotbah di hari ini. Yang siap boleh tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Tengok dulu kanan kirinya, bilang siap-siap diberkati. Siap-siap diberkati lebih lagi. Oke, jadi minggu lalu kita bahas Mazmur 23 ayat 1, ayat 2 dan 3. Sekarang ayat 4. Di ayat 4 ada apa? Di mejanya Tuhan, next slide coba. Di mejanya Tuhan, slide berikutnya. Ketakutan berubah jadi keberanian. Mazmur 23 ayat 4, kita baca sama-sama. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud bilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. New King James Version, bahasa asli, menyebutkan sekalipun aku dikejar bayang-bayang maut, sekalipun antara hidup dan mati, aku tidak takut. Kenapa tidak takut? Sebab Engkau besertaku. Yang buat tidak takut, karena kita sadar Tuhan beserta kita. Tapi perlu tiap hari engkau datang ke mejanya Tuhan untuk engkau menyadari bahwa Tuhan tersedia buat hidupmu. Amin. Iblis pekerjaannya membuat saudara terdistrek, teralihkan, lupa bahwa Tuhan ada bersamamu. Sehingga engkau hanya berpikir masalah saja yang ada bersamamu, tantangan saja yang ada bersamamu, padahal ada Tuhan bersamamu. Karenanya perlu datang di mejanya Tuhan untuk mengalami kemenangan. Yang punya masalah boleh angkat tangannya. Yang punya masalah, sama saya juga punya masalah. Yang butuh keberanian, nah ini lebih dalam lagi. Yang butuh keberanian hadapi masalah, boleh angkat tangannya. Saudara akan temukan keberanian untuk hadapi masalah di sore hari ini. Kita yang butuh keberanian perlu datang di mejanya Tuhan. Karena ketakutan akan diubah jadi keberanian di mejanya Tuhan. Di dalam perjanjian lama ada gambarannya. Saya kasih contoh bagaimana orang Israel pernah ada dalam keadaan antara hidup dan mati. Itu ketika mereka ada di Mispa. Next slide. Di 1 Samuel 7 ayat 7 mereka ada di Mispa. Dan waktu mereka ada di Mispa, orang Filistin tahu. Waktu orang Filistin tahu, raja-raja kota orang Filistin saling berunding, kemudian memutuskan kita kepung orang Israel. Orang Israel terdesak, dikepung oleh raja-raja kota orang Filistin. Mendatangi orang Filistin. Mendatangi orang Israel. Dan orang Israel mendengar hal itu, mereka takut. Pak Pendeta, hidup saya antara hidup dan mati. Bisnis saya antara hidup dan mati. Lalu engkau menjadi it's okay takut. Tapi jangan kelamaan. Pegang dadamu, bilang saya bisa takut. Tapi nggak boleh lama-lama.
Amin. Waktu mereka takut, mereka ngapain? Ayat 8. Mereka datang, ayat 8, next slide, ayat 8. Mereka datang kepada Samuel. Samuel siapa? Imam. Gambaran mereka datang ke rumah Tuhan. Mereka datang ke gereja, minta doain sama pendeta. Datang ke gereja. Gerejanya melakukan sesuatu. Imamnya melakukan sesuatu. Apa yang imamnya lakukan? Ini antara hidup dan mati loh. Dikepung oleh musuh. Kalau musuh bergerak lebih dalam lagi, habis mereka. Karena jumlah mereka kalah banyak dengan jumlah musuh yang menyerang. Ayat 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu. Anak domba sedang menyusu pada induknya diambil, lalu diapain? Dipersembahkan kepada Tuhan sebagai, jadi disembelih anak dombanya, lalu dipersembahkan sebagai korban bakaran. Asapnya naik ke kerajaan sorga. Sorga menciumnya sebagai aroma yang menyenangkan. Lalu sorga mencurahkan perkenanannya. Orang yang mempersembahkan, bangsa yang mempersembahkan korban bakaran itu diberkati Tuhan. Sesudah itu Samuel mengambil apa? Seekor anak domba yang menyusu. Jadi ini anak domba yang masih kecil. Anak domba yang innocent, yang tidak bersalah. Ini gambaran siapa? Ini nubuatan tentang siapa? Anak domba anak domba Allah. Siapa namanya? Yesus Kristus. Tahu dari mana Pak Pendeta? Yesus Kristus, anak domba Allah yang tidak bercacat celah, yang innocent, yang tidak bersalah. Waktu orang Farisi tangkap Yesus, ahli Taurat tangkap Yesus, dan Yesus mau dihukum. Sebelum dihukum, pemerintahan Romawi di bawah kepemimpinan Pontius Pilatus memeriksa Yesus. Yesus diperiksa. Dan ketika Yesus diperiksa, Pontius Pilatus membawa Yesus di hadapan orang Farisi ahli Taurat dan membawa baskom berisi air. Dia bilang seperti ini, aku udah periksa dia. Aku tidak dapati dia melakukan satupun kesalahan. Yesus anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Lalu di Matius 27, Pontius Pilatus cuci tangan. Ini minggu keempat Prapaskah, saya akan banyak khotbah tentang perjamuan pengorbanan Yesus. Karena akhir bulan kita akan masuk Paskah. Ini minggu keempat Prapaskah. Yesus tidak bersalah. Tapi Yesus yang tidak bersalah dipukul, dicambuk di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk apa korban Yesus? Next slide. Slide berikutnya. Sebab Allah mengambil Kristus yang tidak berdosa dan membebani dosa siapa? Pegang dadamu, bilang dosa saya kepadanya. Lalu diapain? Menghukumnya. Jadi dosamu dihukum di tubuh Yesus di kayu salib. Supaya apa? Sehingga apa? Pegang dadamu, bilang sehingga saya dapat dibenarkan di hadapan Allah. Supaya saudara hari ini paham, di hidupmu gak ada lagi kutuk. Di hidupmu yang ada berkat. Di hidupmu gak ada lagi kehancuran. Di hidupmu yang ada kasih sayang Tuhan. Amin. Ini versi firman Allah yang hidup, yang udah diupdate hari ini. Tapi untuk versi lamanya ditulis seperti ini. Sebab Allah mengambil Kristus yang tidak berdosa. Kalau saudara punya di Alkitab saudara, cek versi firman Allah yang hidup, mungkin masih versi itu. Mengambil Kristus yang tidak berdosa, lalu mencurahkan dosa kita ke atasnya. Sebagai gantinya, Allah mencurahkan berkat yang harusnya buat Yesus, jadi buat saudara yang percaya Yesus. Amin. Terjadi pertukaran. Di tengah masalah, di tengah tantangan hidupmu, untuk membuat kamu jadi tidak takut, takutmu berubah jadi berani, engkau perlu tahu siapa dirimu dalam Yesus. Engkau perlu tahu siapa kamu dalam Yesus.
Untuk apa Yesus datang? Dan untuk mengingat bahwa Tuhan besertamu, siapa kamu dalam Yesus, engkau perlu datang di mejanya Tuhan. Perjamuan kudus mengingatkan siapa saudara di mata Tuhan. Next slide. The Message Bible untuk Efesus 1 ayat 11-12 dikatakan seperti ini. It is in Christ. Adalah di dalam Kristus. Saudara hanya bisa menemukan siapa dirimu di dalam, bukan di dalam perkataan orang, bukan apa kata pendeta, bukan apa kata musuhmu, bukan apa kata orang tuamu, bukan apa kata orang yang gak suka sama kamu, fitnah kamu. Kamu bisa menemukan siapa kamu hanya dalam Yesus. Dalam Kristus, hanya di mejanya Tuhan. Ketika saudara perjamuan, saudara akan paham siapa dirimu. And dikatakan apa? It is in Christ we found out who we are and what we are living for. Tadi malam saya nonton film di HBO. Bapak Pendeta nonton film juga. Bukan baca Alkitab doang. Ya nonton lah, ya kan. Nonton juga film. Film itu kemudian ada aktor bilang gini, yang penting di hidupmu adalah kamu tahu kamu lahir kapan dan kamu tahu untuk apa kamu lahir. Oh, perkataan itu jauh sebelumnya. Ribuan tahun sebelumnya sudah dicatat di Alkitab. It is in Christ. Kita tahu dari siapa? Kristus. We found out siapa kita. Hanya ketika saudara perjamuan, ketika saudara datang di mejanya Tuhan lalu saudara perjamuan, saudara tahu siapa dirimu. Dan untuk apa engkau ada di dunia ini. Dikatakan long before we first heard of Christ and got our hopes up. Artinya gini, jauh sebelumnya, sebelum saudara percaya Yesus, sebelum saudara ke gereja, sebelum saudara mengenal Yesus, jauh sebelumnya Tuhan sudah memperhatikanmu. He had His eye on us. Dia sudah memperhatikanmu. Had design on us for glorious living. Tuhan punya ide. Tuhan punya keputusan di mejanya. Tuhan punya keputusan terbaik di pengorbanannya, di mejanya Tuhan untuk hidupmu. Yaitu hidup yang penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan sudah punya itu. Dan kamu tahu siapa dirimu di dalam Kristus. Siapa dirimu? Orang yang dikasihi. Yesus datang ke dunia bukan supaya saudara dikasihi. Yesus datang ke dunia karena Dia mengasihimu. Yesus datang ke dunia bukan supaya saudara jadi berharga. Karena di matanya engkau berharga, Dia turun ke dunia untuk mengasihimu, membuktikan bahwa engkau berharga di matanya. Engkau ditebus olehnya. Amin. Ayo mau tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan Dia punya purpose, punya tujuan buat hidupmu. Bukan tujuan yang biasa-biasa. Dia nggak mau hidupmu di bawah kutuk. Dia nggak mau hidupmu di bawah penderitaan. Dia mau setiap tantangan yang datang di hidupmu, ujungnya bukan membuatmu jadi hancur. Ujungnya membuatmu melihat bahwa Tuhan punya berkat buat hidupmu. Amin. He had a glorious living design untuk hidup yang penuh kemuliaan buat hidupmu. Jadi kamu temukan siapa dirimu ketika kamu perjamuan. Waktu ada masalah, takut, it's okay takut. Makanya datang ke mejanya Tuhan. Waktu saudara perjamuan, saudara ngerti. Renungkan sebentar sebelum saudara perjamuan. Kenapa Tuhan datang ke dunia? Supaya aku berharga? No. Karena kamu berharga, Dia datang ke dunia. Jauh sebelum kamu ke gereja. Sejak dulu, Tuhan udah perhatiin kamu. Sejak dulu, Tuhan sudah perhatikan kamu. Sejak dulu kamu belum lahir, Dia udah mati di atas kayu salib. Amin, Dia mengasihimu. Karena Dia mengasihimu, Dia punya ide. Dia punya keputusan penting di mejanya. Dia punya keputusan penting, keputusan terbaik di mejanya. Untuk bisnismu, untuk kesehatanmu, untuk rumah tanggamu, untuk masa depan anak-anakmu. Bukan masa depan yang hancur, yang berantakan, tapi masa depan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Amin. Maka kalau saudara ngerti ini, di mejanya Tuhan, next slide. Yuk kita baca sama-sama. Di mejanya Tuhan, kata kita ganti saya boleh? 2, 3. Di mejanya Tuhan, saya sadar siapa saya dalam Yesus dan apa tujuan Tuhan atas saya ketika ada masalah,
bukan untuk mengalami kutuk, tetapi untuk mengalami berkat Tuhan. Jadi yang punya masalah boleh angkat tangan. Yang tadi bilang butuh keberanian untuk hadapi masalah, saya percaya kalau saudara ngerti ini, takutmu pergi dan kau punya keberanian untuk hadapi masalahmu, hadapi utangmu, hadapi penyakitmu, hadapi urusanmu. Karena Tuhan punya tujuan buat masa depanmu. Amin. Itu hidup yang penuh kemuliaan, hidup yang diberkati. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Nah kalau saudara paham ini, saya percaya hidup jadi lebih menyenangkan. Amin. Masalah dan tantangan jadi seperti sesuatu yang membuat saudara gak sabar untuk lihat Tuhan akan berbuat apa buat masalah saya. Karena ujung masalahmu bukan kutuk, ujung masalahmu adalah berkat. Karena Tuhan sudah datang buat hidupmu. Amin. Dikatakan apa? Setelah mempersembahkan korban, dipersembahkan sebagai korban bakaran. Ayat berikutnya, next slide. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran, majulah orang Filistin berperang melawan orang. Sementara saudara beriman, kalau didapati di sekitarmu kemudian membuat saudara atau menentang imanmu, it's okay, biarin aja. Saudara tetap saja percaya bahwa kau berharga, Tuhan punya rencana indah buat hidupmu. Lalu ini yang terjadi. Tetapi pada hari itu, baca sama-sama yang keras. Tetapi pada hari itu Tuhan menggunturkan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Jadi orang Israel menghadapi mereka. Sama-sama bilang menghadapi mereka. Sama-sama bilang menghadapi masalah. Amin. Apa yang buat keberanian mereka hadapi masalah? Ada perkenanan Tuhan. Ada anak domba yang menyusuh, yang tak bercela, sudah dipersembahkan. Ada pijakan, saudara harus berani hadapi masalah. Saudara punya pijakan, Tuhan sudah mati buat hidupmu. Di hidupmu gak ada kutuk lagi, di hidupmu ada berkat. Di hidupmu gak ada kehancuran lagi, di hidupmu ada kebaikan Tuhan. Ada mujizat Tuhan, amin. Dan kemudian Tuhan menggunturkan bunyi yang hebat. Kalau saudara baca Alkitab, berkali-kali orang Filistin itu menyerang orang Israel. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk jawab doa, untuk mengalahkan orang Filistin. Sama-sama bilang, Tuhan saya punya banyak cara. Saya nggak perlu pikirin caranya. Ayo ngomong sama-sama, saya nggak perlu pikirin caranya. Tuhan punya banyak cara. Pegang dadamu bilang, untuk tolong saya, untuk berkati saya, untuk bela saya, untuk curahkan berkat di hidup saya. Tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Tuhan. Di zamannya Simson ambil rahangnya lembu untuk menghadapi 1000 orang Filistin, dikalahkan. Pakai rahang lembu mengalahkan 1 orang lawan 1000 orang. Di zamannya Semgar. Siapa Semgar? Nggak pernah dengar ya? Nanti baca di Hakim-Hakim 3. Semgar mengalahkan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, pakai tongkat. Di zamannya Gideon, di Hakim-Hakim 6, Hakim-Hakim 7, 300.000 orang Amalek, orang Midian yang menyerang melawan 300 pasukannya Gideon dan pasukan khususnya yang maju ke depan 100 orang. Ada yang bawa obor, alatnya nih obor. Ada yang bawa tempayan atau gelas, buyung. Ada yang bawa sangkakala, trompet. Ini mau perang, mau ngapain? Tapi Tuhan memerintahkan seperti itu. Karena Tuhan punya cara. Gimana sih Tuhan? Masa ngalahin orang fitnah dengan mengampuni? Ya gitu caranya Tuhan. Aneh. 300.000 pasukan Filistin dilawannya, Filistin. Amalek, Midian dilawannya pakai apa? Pakai buyung. Pakai gayung. Banyak orang Filistin, lu ngapain bawa gayung? Mau goyang gayung. Bawa obor, bawa sangkakala. Cara Tuhan mengalahkannya, mereka satu sama lain berkelahi. Menganggap musuh ini orang Midian, orang Amalek. Melihat mereka itu seperti musuhnya. Jadi saling tusuk, mati semua. Kalah. Dan di ayat ini, ada guntur yang hebat.
Mereka kacau balau. Saya mau bilang, datang di mejanya Tuhan. Tuhan punya jawaban doa buat hidupmu. Datang di mejanya Tuhan. Jangan sombong. Jangan merasa udah banyak pengalaman, udah banyak pengetahuan. Tadi malam saya sharing sama teman saya pendeta. Saya bilang, coba deh renungin. Doa kita sekarang kita udah tahu banyak firman. Kita udah ngajar jemaat. Doa kita lebih banyak, maksud saya jam doa, kualitas doa, kuantitas jam doanya, lebih banyak waktu jadi jemaat atau jadi pendeta. Kita harus cek itu. Jangan-jangan karena saya udah ngerti menurut firman Tuhan, kalau masalah ini, oh ya Alkitab bilang masalah ini jawabannya seperti A. Dan tanpa sadar, oh itu jawabannya A. Saya sombong. Karena Tuhan punya banyak cara. Sekalipun jawabannya A, dan nanti Tuhan kasih jawabannya A, perlu rendah hati dan datang di mejanya Tuhan. Tuhan menurut Alkitab, masalah ini jawabannya A. Tapi Tuhan, aku perlu Engkau. Karena Engkau punya banyak cara untuk menolong. Kasih tahu Tuhan. Ambil keputusan Tuhan. Saudara perlu datang di mejanya Tuhan. Bukan hanya di gereja sore hari ini. Nanti di rumah bawa perjamuan. Tapi jangan bawa satu kresek gede juga, nanti habis yang lain gak kebagian. Bawalah setidaknya 14 pasang gitu buat supaya sehari bisa 2 kali. Sebelum keluar rumah, datang di mejanya Tuhan. Tuhan, aku rendah hati, aku butuh Engkau. Kau sudah mengasihi aku. Kau sudah mati bagiku. Kau punya rencana indah buat hidupku. Ambil keputusan buat kesehatanku, keuanganku, bisnisku hari ini. Amin. Dan Tuhan akan tunjukkan caranya. Dan saudara akan punya keberanian hadapi masalahmu. Yang menarik orang Israel kemudian mengalami kemenangan, ayat 11. Oke, ayat 11 kita baca. 2, 3. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin. Sebentar. Tadi orang Israel di Mispa ngapain? Ya teks bahasa terjemahan baru nggak menjelaskan. Mereka tuh ngumpet, mereka ketakutan. Ayat 7 mereka ketakutan. Tapi kemudian ayat 9, imamnya memimpin perjamuan, makan Paskah, korban bakaran dipersembahkan. Gerejanya memimpin jemaatnya, datang di mejanya Tuhan. Perjamuan kudus. Ayat 11 apa yang terjadi? Ketakutan diubah jadi keberanian untuk hadapi, bahkan mengejar musuh sampai ke hilir Bet-kar. Kalau itu terjadi di perjanjian lama, yang merupakan gambaran saja dari apa yang saudara terima sore hari ini itu berdarah Tuhan. Lebih lagi sore hari ini saudara yang datang di mejanya Tuhan, saudara akan mengalami bahwa takutmu diubah jadi keberanian. Engkau akan hadapi masalah, engkau akan keluar sebagai orang yang lebih dari pemenang. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Bilang kanan kirinya, jangan takut lagi. Berharap sama Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku Sebentar, buktikan ini ya, amin. Buktikan tiap hari. Datang di mejanya Tuhan, ambil perjamuan. Tuhan, aku gak tahu hari ini akan terjadi apa, aku gak ngerti banyak buat bisnis, buat kesehatan, buat masa depan anak-anakku, tapi aku datang di mejamu Tuhan. Aku tahu Kau sudah mati bagiku, Kau sudah mengasihi aku. Buat keputusan terbaik buat hidupku, buat urusanku hari ini Tuhan. Hanya Kau jawaban. Hanya di mejanya Tuhan jawaban. Hanya pengorbanannya Tuhan jawaban. Sehingga aku bisa berjalan bersamamu. Ku takkan sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Boleh sekali lagi? Yuk sama-sama. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berjalan, katakan. Berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku
Yuk kita boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Ayat 1 udah, ayat 2, 3 udah, ayat 4 udah, sekarang ayat 5. Ayat 5 next. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan kesukaran kesulitan. Amin. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saya kasih PR, saudara nanti googling tafsiran ayat Mazmur 23 ayat 5. Saudara akan menemukan banyak penafsir menggambarkan di akhir zaman ada pesta yang namanya pesta kebahagiaan. Karena orang yang melakukan pesta itu, yaitu dengan minyak anggur, mereka mengalami mujizat. Saudara, yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Amin. Dan ayat berikutnya saya menyebutnya, next slide, di mejanya Tuhan keadaan diputar balik. Di ayat 4, Daud menggambarkan sekalipun aku dikejar-kejar bayang-bayang maut, sekalipun aku dikejar-kejar masalah. Di ayat 4 dikejar-kejar masalah, di ayat 5 perjamuan kudus dan minyak urapan, kemudian di ayat 6, next slide, King James Version saya menulisnya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sesungguhnya kebajikan, kemurahan belaka senantiasa mengikutiku seumur hidupku. Ada Ponce dan Vian, boleh? Ponce dan Vian. Ponce sama Vian boleh dipanggil maju ke mimbar. Vian nih. Puji Tuhan. Nah, ini Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Ada orang Ambon, orang NTT, nah ini orang Chinese. Puji Tuhan. Boleh maju ke depan, ke mimbar, di atas mimbar. Ini rekan saya Ponce, pasti udah kenal semua. Ada yang kenal, nggak kenal Ponce? Kenal ya, ini namanya Ponce. Ponce udah punya pacar, jadi jangan digangguin. Nah ini Vian. Vian mau punya pacar? Oh udah punya, diem-diem aja loh, udah punya. Baru gua mau promosiin. Udah punya ya, udahlah, udah punya, ngapain? Tuh gitu yang lain yang belum punya ya. Supaya yang jomblo seneng. Oke, enggak. Oke, ini Ponce mewakili kebajikan. Kebaikan, agak besar dikit ya. Penuh kebaikan Tuhan. Kemurahan, dia butuh kemurahan. Mau masuk Akpol, doain supaya masuk. Ada kemurahan Tuhan. Oke. Sebelumnya saya dikejar-kejar masalah. Ayat 4. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dikejar-kejar bayang-bayang maut, hidup dan mati. Ayat 5. Perjamuan, minyak urapan. Hasilnya apa? Surely goodness and mercy. Goodness and mercy. Oke, tadinya saya dikejar-kejar masalah, kemudian saya perjamuan, hasilnya apa yang mengejar saya? Ini kebajikan. Dari sini dong, dari sini. Oke. Habis perjamuan ceritanya. Perjamuan di alam roh ini yang terjadi. Perjamuan pakai minyak, kemudian saya melangkah slow motion, biar seru, slow motion, iya, slow motion, iya, slow motion, iya, terus, tangkep dong, gimana sih, iya, sampai nggak bisa lagi, yes. Nah, seperti itu, bukan hanya mengikuti, tapi kebajikan, kemurahan belaka akan menangkap kamu, akan memeluk kamu, akan membuat kamu digenggam oleh kebajikan, kemurahan. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Ponce. Makasih Vian. Kadang kita nggak ngerti ayat ini bukan sekedar ikut di belakang, tapi kebajikan, kemurahan sampai menangkapmu. Saudara pernah lihat nggak? Pemain sepak bola masukin gol, kemudian dia lari ke pinggir lapangan mau celebrate, temennya dari belakang kejar, kemudian tangkap dia sampai dia rebah, teman yang lain nangkep dia. Seperti itulah orang-orang yang berani datang di mejanya Tuhan. Tuhan akan membuat kamu ditangkap, dikejar, ditangkap oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ini mau tepuk tangan yang dahsyat. Tapi saudara jangan salah mengerti, saudara harus ngerti betul.
kebajikan, kemurahan adalah gambaran tentang Yesus. Saudara yang perjamuan kudus, Yesus akan memelukmu. Yohanes 10 ayat 29 katakan, kamu ada dalam genggamannya. Saudara ditangkap oleh kebajikan, ditangkap oleh kemurahan. Saudara ditaruh di tangan Bapa Sorgawi. Dan tangan Bapamu lebih besar dari masalah, lebih besar dari tantangan. Sehingga engkau gak perlu takut. Engkau hanya dikejar oleh kebaikan Tuhan, dipenuhi oleh urapan dari kerajaan sorga. Amin. Tadinya dikejar masalah, perjamuan, dikejar jawaban doa, dikejar berkat, dikejar kebaikan Tuhan. Tangan-tangan yang punya iman, ini terjadi buat kita selesai perjamuan. Amin. Saya suka dikatakan gini, surely goodness and mercy. Pemain musik boleh siap-siap. Goodness and shall follow me all the days of my life. Kalau bahasa Indonesia, seumur hidupku. Kalau bahasa Inggris, setiap hari seumur hidupku. Sama-sama bilang, tiap hari seumur hidupku aku dikejar, ditangkap oleh kebaikan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Tiap hari kapan Pak Pendeta? Tiap hari termasuk sore ini. Tiap hari seumur hidupmu termasuk sore ini. Sebentar kita perjamuan. Sore ini engkau akan dikejar, engkau akan ditangkap oleh kebajikan dan kemurahan belaka. Sore hari termasuk besok. Besok kerja apa libur? Libur ya. Libur ya Bu Arta ya. Libur. Di tengah liburanmu kau akan dikejar kebaikan kemurahan Tuhan. Hari Selasa masih libur. Banyak juga liburnya, enak ya. Rabu kerja. Rabu. All the days of my life, termasuk hari Rabu, engkau akan dikejar oleh kemurahan, oleh kebaikan. Bukan cuma dikejar, ditangkap oleh kebaikan, oleh kemurahan. Saya doa firman Tuhan ini buat saudara rendah hati, enggak sombong lagi. Kita perlu Tuhan tiap hari. Mana tangan-tangan yang dari hatinya bilang saya perlu Tuhan tiap hari? Sama-sama bilang saya perlu datang di mejanya Tuhan tiap hari. Amin. Sama-sama bilang di mejanya Tuhan. Tuhan punya keputusan penting, keputusan terbaik buat semua urusan saya. Sehingga saudara bisa responi firman Tuhan ini dengan berkata, Tuhan selalu menolongku, sehelai di rambutku, sehelai tak akan terjatuh, tak akan tanpa seizinmu. Angkat tangan kita, responi firman-Nya. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga, Dia dan pelihara seumur hidupku.